Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan tema Mendekat Saja Kepada Allah. Sebelumnya marilah kita perbanyak sholawat minimal 1000 kali sehari, agar hidup kita penuh barokah dan mendapatkan syafaat kelak. Jangan lupa berikan dukungan kepada channel kami dengan memberikan super thanks seikhlasnya. Marilah kita doakan semoga Agim sekeluarga dan para penonton YouTube ini diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kalau mendekat ke orang, orang suka curiga. Kenapa kita ngedeketin? Apalagi pas kita baru gajian. Kalau kita punya sesuatu, orang ngedeketin kita, atau kita mendekati seseorang, belum tentu dia nyaman didekati oleh kita. Ditelepon oleh kita, belum tentu orang suka. Tapi Allah suka sekali kita mendekat kepadanya. Dan mendekat sejengkal, Allah sedepak mendekati kita. Kita bergerak aja ke arah Allah, Allah udah tahu nih, Allah akan mendekat ke kita. Dalam tanda kutip ya, Allah akan menolong kita lebih dekat dengan Allah lagi. Ini seperti begini, datang ke masjid, tambah ada pahala zikir, betul tidak? Sekarang dapat ilmu, dengan ilmu ini kan makin dekat tuh, semangat mendekat ke Allah, betul tidak? Tambah. Makanya mendekat ke Allah itu udah paling bener lah dalam hidup ini. Gak usah terlalu ribet ingin dekat dengan orang. Membuat kita kurang ikhlas lah kalau kita ingin dekat dengan orang tuh. Jadi kebaikannya tuh zaim, tahu zaim? Ya begitulah. Kita ngasih permen ke seorang anak kecil, targetnya kakaknya, ya kan? Maka orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, mesti dekat dengan Quran. Kalau tidak dekat dengan Quran, tidak serius ke Allah. Ayo, tanya saja ke diri masing-masing. Lalu apalagi yang menguatkan iman? Sujud. Karena saat paling dekat seorang hamba dengan Allah itu sujud. Sujud ini maksudnya sholat. Karena kita tidak bisa kemana-mana sujud saja begitu, ada aturannya. Minta tolonglah Allah dengan sujud, ya artinya perbaiki sholatnya. Nah kita hidup ini menjadi berat karena kita jauh dari pertolongan Allah. Kenapa kita jauh dari pertolongan Allah? Karena kita tidak serius ingin ditolong oleh Allah. Apa cirinya kita tidak serius ingin ditolong oleh Allah? Kita tidak serius memperbaiki sholat kita. Ayo jujur. Kita sudah sering sholat ini. Jauh-jauh dari rumah ke masjid. Sungguh-sungguh ke masjid. Tapi ketika sholat, gitu lagi. Gitu lagi. Allahu Akbar. Tidak ingat mulut nyebut Allahu Akbar. Hanya mulut saja, Allahu Akbar, tapi hati tidak ingat sedang menyebut Allah Maha Besar, apalagi meyakini Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Enggak ingat lagi muji Allah. Ar-Rahmanir-Rahim. Tidak ingat sedang menyebut Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lewat saja. Apalagi kalau imam bacaannya panjang dan tidak mengerti, tidak hafal, udah kita punya proyek lain dalam sholatnya ya. Ingat sendal lupa naruh di mana tadi. Ingat sarapan, di mana nih hari ini makan. Ada yang sholat itu dari waktu ke waktu sama saja begitu. Padahal sholat itu harusnya menguatkan iman. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Jadi kalau sholat kita makin khusyuk, Allah suka. Karena wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau ingin kuat iman, perbaiki sholatnya. Kalau sholatnya basa-basi, ya sudah. Karena sholat itu kumpulan zikrullah. Ada takbir, ada diawali takbir, dari wudu. Kita jarang zikir yang sesempurna zikir dalam sholat. Wudu, ngadep kiblat, ada takbir, tahmid, tahlil, tasbih.
ada syahadat, ada salawat, ada salam, ada Al-Fatihah, Ummul Quran, ada ayat Quran, ada tasbih dalam ruku, ada dalam sujud, ada doa yang diapit dari 2 sujud. Doa diapit 2 sujud. Rabbik firli, ampuni saya ya Allah. Warhamni, sayangi saya, limpahi rahmatmu. Wajburni, cukupi kekurangan saya, tutupi kekurangan saya. Warfa'ni, angkat derajat saya ya Allah. Warzukni, limpahi dengan rezeki yang halal berkah. Wahdini, tunjuki pikiran, ucapan, sikap, keputusan. Apalagi? Wa'afini, selamatkan dari tipu daya setan, dari kejahatan makhluk. Pokoknya ingin diselamatkan. Wa'fu anni, maafkan saya, hapuskan semua jejak aib dan dosa. Coba itu, dosa beres harusnya dengan sholat, benar? Kita, rahmat Allah kalau datang kepada kita, beres itu hidup kita tuh Pak. Lah kita masuk ke surga juga dengan rahmat Allah. Kalau Allah memberikan curahan rahmat kepada kita, udah beres hidup ini Pak. Keperluan kita dicukupi oleh Allah. Sholatnya bagus, cukup nih. Sholatnya bagus, dicegah dari maksiat, kita jadi mulia. Sholat kita bagus, Allah akan memberikan rezeki terpilih, halal barokah. Sholat kita bagus, ditunjuki kita ketemu siapa, dapat ilmu apa, perkataan apa, harus ngambil keputusan apa, Allah maha tahu segalanya. Kita sholatnya bagus, diselamatkan tipu daya setan, jebakan nafsu, syahwat, kezoliman orang, rencana jahat. Allah maha tahu apapun yang akan memudaratkan kita. Dan ini wa'fu anni, jejak aib dan dosa kita dihapuskan. Hebat, luar biasa hebatnya permintaan kita dalam sholat. Sayangnya kita tidak mengerti apa yang kita minta. Malah bicaranya juga begini, begitu. Kita tidak pernah minta-minta ke orang kayak gitu, benar? Ibu-ibu pernah minta ke suami, pas saya minta duit, minta buat makan, buat belanja segala macam. Nggak ada. Coba pinjam uang ke koperasi, pas saya minta buat makan, yakin gak diberi ya? Coba yang belum menikah melamar, coba ke calon mertua, pas saya mau menikah, beres aja, diusir ya. Kita tiap sholat seperti itu. Maka ada satu nih ya, maaf katanya, tumaninah yang sering tertinggal waktu sholat adalah tumaninah pada waktu doa di antara 2 sujud. Termasuk imam juga ada yang kecepatan itu. Baru saja duduk sudah sujud lagi. Bagaimana kita menikmati meminta? Rabbik firli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu anni. Allahu Akbar. Aduh, itu nikmat harusnya tuh hadirin. Sholat itu nikmat harusnya. Kita ketemu dengan orang yang kira-kira baik ke kita aja senang, betul? Gimana kita jumpa dengan yang maha baik? Kita ketemu dengan orang yang kita cintai, yang baik ke kita, kadang-kadang baik, kadang nggak baik. Udah senang? Bagaimana kita menghadap kepada yang senantiasa baik kepada kita? Harusnya sholat itu yang ditunggu-tunggu. Sujud itu yang dinanti-nanti. Harusnya begitu. Nah, kalau ingin iman menguat, ingin bahagia, ingin akhlak membaik, ingin hidup ditolong Allah, perbaiki sholat. Bermain-main dengan sholat, tidak serius ke Allah.